Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Arsar Rahmawan dengan NIM A22022008. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi permasalahan peserta didik di sekolahan dan prosedur pemecahannya. Yang pertama ada hakikat dan ciri-ciri masalah. Hakikat masalah adalah suatu hal, problem, permasalahan, hambatan, kesulitan yang dihadapi oleh seseorang yang harus diatasi atau dipecahkan. Seseorang termasuk peserta didik yang menghadapi permasalahan perlu juga segera diatasi karena jika tidak akan berkembang lebih luas atau lebih berat. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri masalah. Ciri-ciri masalah ini yang dibagi menjadi 5, yaitu masalah muncul karena ada kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Lalu yang kedua, semakin besar kesenjangan, maka masalah semakin berat. Lalu yang ketiga, tiap kesenjangan yang terjadi dapat menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Lalu yang keempat, masalah muncul tidak dikehendaki oleh individu itu sendiri maupun oleh lingkungan. Lalu yang kelima, masalah timbul akibat dari proses belajar yang keliru. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis masalah. Jenis-jenis masalah ini dibagi menjadi 3, yaitu masalah akademik, masalah sosial pribadi, masalah keluarga. Dan di sini saya akan memberikan tentang kategori dari masalah akademik. Kategori masalah akademik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu konsentrasi, cara belajar, penyelesaian tugas-tugas dan latihan, pencarian serta penggunaan sumber belajar, perencanaan pendidikan lanjutan dan kesulitan belajar dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada masalah sosial pribadi. Sosial pribadi ini dikategorikan ada 4 bagian. Yang pertama yaitu hubungan dengan sesama teman, dosen, serta staf. Yang kedua, pemahaman sifat dan kemampuan diri. Yang ketiga, penyesuaian diri dengan lingkungan pendidikan masyarakat. Yang terakhir ada penyelesaian konflik. Lalu yang terakhir ada masalah keluarga. Masalah keluarga ini menjadi 3 kategori. Yang pertama, hubungan antara anak dengan ayah ibu, hubungan antara ayah dengan ibu, status sosial ekonomi. Lalu selanjutnya ada permasalahan peserta didik usia SMP dan SMA atau SMK, masa remaja. Permasalahan peserta didik ini dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, masalah emosi, masalah penyesuaian diri, masalah perilaku sosial, masalah keluarga. Yang pertama, masalah emosi. Masalah emosi itu contohnya siswa mengalami emosi negatif yang tinggi seperti marah, bosan, dan stres, terutama selama pembelajaran jarak jauh atau yang bisa disebut dengan PJJ, yang mengakibatkan kesulitan belajar dan kurangnya interaksi sosial. Emosi positif seperti senang dan bangga juga berpengaruh pada perkembangan akademis siswa, tetapi siswa perempuan cenderung mengalami emosi lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Penelitian ini menemukan 5 kategori masalah emosi yang dominan, meliputi perilaku agresif, kecemasan atau depresi, kesulitan konsentrasi, dan masalah hubungan internasional dengan perbedaan gender yang signifikan. Lalu masalah penyesuaian diri, contohnya yaitu siswa mengalami perubahan fisik dan mental yang signifikan selama masa remaja yang mempengaruhi emosi dan perilaku mereka. Lalu ada masalah perilaku sosial, yang contohnya yaitu siswa mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya dan guru yang mempengaruhi konsentrasi dan pemahaman materi pelajaran. Lalu ada masalah keluarga, contohnya yaitu siswa mengalami tekanan dari lingkungan keluarga yang dapat mempengaruhi emosi dan perilaku mereka di sekolah.
dan ada perubahan pola interaksi dengan orang tua, teman sebaya juga mempengaruhi emosi siswa. Lalu selanjutnya ada sebab-sebab terjadinya masalah. Sebab-sebab ini menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri peserta didik itu sendiri yang meliputi aspek fisik dan psikologis. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya masalah yang bersumber dari luar diri peserta didik, meliputi aspek sosial dan non-sosial. Lalu selanjutnya ada prosedur mengatasi masalah. Yang pertama yaitu identitas kasus, identitas masalah, diagnosa, prognosis, terapi, evaluasi, yang terakhir tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang identitas kasus. Identitas kasus mencakup informasi dasar tentang individu atau situasi yang menghadapi masalah seperti nama, usia, dan kondisi umum. Lalu yang kedua, identitas masalah. Identitas masalah ini melibatkan pengenalan dari definisi masalah yang sedang dihadapi, termasuk membedakan fakta dari opini, yang berarti menentukan penyebab utama dan mengidentifikasi standar atau nilai yang melanggar. Lalu yang ketiga, diagnosis. Diagnosis adalah proses memahami masalah secara mendalam, melibatkan pengumpulan informasi, menganalisis data, dan penentuan penyebab masalah. Lalu yang keempat, prognosis. Prognosis ini perkiraan hasil yang mungkin terjadi jika masalah tidak diperbaiki. Ini membantu dalam menentukan prioritas dan strategis tepat untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang kelima, terapi. Terapi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Ini termasuk mencari solusi, mengimplementasi sosial, atau mengambil tindakan yang diperlukan. Lalu yang keenam, evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas terapi yang diterapkan, melibatkan pengukuran kemajuan, dan menganalisis hasil terhadap prognosis awal. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh, tindak lanjut. Tindak lanjut adalah suatu proses yang mengikuti perkembangan setelah terapi selesai. Ini melibatkan analisis hasil terapi, menilai apakah masalah tersebut teratasi, dan mengambil tindakan lanjutan jika diperlukan. Mungkin cukup dari penjelasan materi tersebut. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.